Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, mohon izin kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul merencanakan strategi dan penyajian materi pelatihan. Kami berjumlah 5 orang. Yang pertama, saya sendiri membaca P2, kemudian Mas Hafid Alauddin Pratama, kemudian Mbak Nurul Ilma, Mbak Fatnayata Utami, Mbak Dian Sinaga. Langsung saja, yang pertama, latar belakang adanya permasalahan dari materi yang kami angkat. Pendidikan adalah usaha terencana untuk menciptakan lingkungan belajar yang memfasilitasi perkembangan potensi siswa. Guru memiliki peran penting dalam menentukan kualitas pendidikan, namun banyak di antara mereka yang belum memiliki kompetensi yang memadai. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pelatihan, motivasi, dan dukungan dari pihak sekolah. Kekurangan kompetensi guru dapat merugikan kualitas pendidikan dengan menyulitkan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran yang berujung pada hasil belajar yang rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya meningkatkan kompetensi guru, salah satunya melalui pelatihan. Pelatihan guru dapat membantu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional. Namun, keberhasilan pelatihan bergantung pada strategi dan penyajian materi yang efektif. Banyak pelatihan belum efektif karena kurangnya strategi yang tepat, materi yang tidak relevan, dan pembelajaran yang pasif. Diperlukan perencanaan yang matang dalam merancang strategi dan penyajian materi pelatihan guru untuk meminimalisir faktor-faktor yang mengakibatkan ketidakefektifan pelatihan. Ini sangatlah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Selanjutnya akan disampaikan Mas Syafri. Merencanakan strategi. Pertama, strategi pembelajaran. Strategi sendiri berasal dari kata benda dan kata kerja dalam bahasa Yunani sebagai kata benda. Strategos merupakan gabungan kata stratos militer dengan ago memimpin. Sebagai kata kerja, stratego berarti merencanakan atau to plan. Strategi pembelajaran adalah cara yang sistematik dalam mengkomunikasikan isi pelajaran kepada peserta pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Strategi pembelajaran merupakan komponen penting dalam sistem pembelajaran. Dick dan Carey dalam Majid 2013 menjelaskan tentang fungsi dan penerapan strategi pembelajaran, yaitu pertama sebagai ramuan untuk mengembangkan bahan ajar, dua sebagai seperangkat kriteria untuk mengevaluasi bahan ajar yang telah ada, tiga sebagai seperangkat kriteria dan formula untuk merevisi bahan ajar yang telah ada, dan yang terakhir sebagai kerangka kerja untuk merencanakan catatan ceramah kelas, latihan kelompok interaktif, dan penugasan pekerjaan rumah. Dua, tujuan strategi pembelajaran. Adapun menurut Karen Lawson tahun 1977 secara ringkas strategi pembelajaran dalam pelatihan bertujuan pertama penambahan pengetahuan, menambah pengetahuan dan wawasan peserta untuk meningkatkan kinerja dan menghasilkan ide-ide baru. Kedua, meningkatkan keterampilan peserta melalui praktik lapangan yang memungkinkan penanganan kasus aktual. Tiga, menumbuhkan sikap dan perilaku positif yang mendukung komunikasi efektif dan pencapaian solusi yang menguntungkan bagi semua pihak dalam sebuah tim. Tiga komponen strategi pembelajaran. Gagner dan Briggs mengemukakan bahwa komponen dalam strategi pembelajaran adalah pertama, memberikan motivasi atau menarik perhatian. Kedua, menjelaskan tujuan pembelajaran kepada peserta diklat. Ketiga,
mengingatkan kompetensi prasyarat. Keempat, memberikan stimulus, masalah, topik, dan konsep. Kelima, memberi petunjuk belajar. Keenam, menimbulkan penampilan peserta diklat. Ketujuh, memberi umpan balik. Kedelapan, menilai penampilan. Dan yang terakhir, menyimpulkan. Berdasarkan rumusan komponen strategi tersebut, komponen strategi pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 1. Urutan kegiatan pembelajaran, 2. Metode pembelajaran, 3. Media yang digunakan, 4. Waktu, dan yang terakhir pengelolaan kelas. Selanjutnya dibacakan oleh Adapun klasifikasi strategi pembelajaran ada 5. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung direct instruction merupakan strategi yang berpusat pada fasilitasnya paling tinggi dan paling sering digunakan. Pada strategi ini termasuk di dalamnya metode-metode ceramah, pertanyaan didaktik, pengajaran eksplisit, praktik pelatihan, serta demonstrasi. Yang kedua, strategi pembelajaran tidak langsung atau indirect instruction. Dalam pembelajaran tidak langsung, fasilitator menjadi pendukung dan sumber personal. Fasilitator merancang lingkungan belajar, memberikan kesempatan peserta diklat untuk lebih banyak terlibat dan memungkinkan memberikan umpan baik kepada peserta diklat. Yang ketiga, strategi pembelajaran interaktif. Pembelajaran ini bisa dalam bentuk diskusi dan saling berbagi di antara peserta diklat. Yang keempat, strategi pembelajaran pengalaman experiential learning menggunakan bentuk sequence induktif berpusat pada peserta diklat dan berorientasi pada aktivitas penekanan pada strategi pembelajaran pengalaman pada proses belajar bukan hasil belajar. Yang kelima yaitu strategi belajar mandiri independent study. Merujuk kepada mempercepat pengembangan inisiatif individu, peserta diklat, percaya diri, dan perbaikan diri. Fokus strategi belajar mandiri, peserta diklat di bawah bimbingan atau supervise guru. Belajar mandiri menuntut peserta diklat untuk bertanggung jawab dalam merencanakan dan menentukan kecepatan belajarnya. Adapun pemilihan strategi pembelajaran, menerapkan strategi pembelajaran harus memperhatikan ketepatan antara strategi dan pembelajaran. Dengan yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, yang kedua jenis atau bentuk kegiatan, yang ketiga karakteristik peserta pelatihan, yang keempat kemampuan instruktur. Selanjutnya yakni penyajian materi pelatihan. Penyajian materi pelatihan merupakan salah satu faktor pentingnya yang menentukan keberhasilan pelatihan. Penyajian materi yang baik akan membuat peserta pelatihan lebih mudah memahami dan menyerap materi yang diberikan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyajian materi pelatihan, yaitu yang pertama, persiapan, yang kedua penyampaian. Penyampaian ini meliputi gaya penyampaian, kemudian kontak mata, kemudian keterampilan bicara, dan penggunaan media alat dan bantu. Yang ketiga yakni evaluasi. Model pelatihan. Suatu model pelatihan dianggap efektif manakala mampu dilandasi kurikulum, pendekatan dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan belajar, sasaran didik, dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengahnya. Untuk itu, diperlukan persyaratan khusus dalam membangun sebuah model pelatihan yang efektif dan efisien. Persyaratan tersebut diantaranya adalah kebutuhan belajar peserta pelatihan, yakni sasaran didik, warga belajar, dan lain-lain. Istilah tersebut dalam dunia pendidikan luar sekolah dikenal dengan model TNA, yakni Training Needs Assessment, dan model SMA, yakni Subject Matter Analysis.
Model TNA Training Needs Assessment, pelatihan berbasis kebutuhan adalah tentang memenuhi kesenjangan antara kemampuan yang dimiliki dan yang diperlukan dalam kehidupan peserta pelatihan. Ini cukup pengetahuan, sikap, nilai, dan tingkah laku yang relevan dengan konteks yang diperhatikan. Program belajar tumbuh dan beragam dalam diri peserta, mempertimbangkan model-model identifikasi seperti induktif, deduktif, dan klasik. Model SMA, Subject Matter Analysis, pelatihan didasarkan pada materi dan latihan dengan berbagai model yang dikembangkan oleh para ahli yang disesuaikan dengan pendekatan, strategi, dan materi pelatihan. Meskipun model-model ini sudah lama ada, mereka masih digunakan dengan penyesuaian terhadap perkembangan kemampuan peserta, masalah yang harus diatasi, kebutuhan kurikulum, dan metodologi pelatihan. Beberapa pelatihan termasuk yang pertama model latihan keterampilan kerja, skill training for the job. Yang kedua model pengembangan strategi latihan. Yang ketiga model rancang bangunan latihan dan evaluasi, Parker. 4. Model pelaksanaan pelatihan. Kesimpulan, pelatihan guru penting untuk tingkatkan kemampuan mereka. Strategi dan materi yang baik berdampak besar pada efektivitasnya. Faktor-faktor seperti tujuan, peserta, isi materi, metode, waktu, dan tempat harus dipertimbangkan. Penyampaian materi harus jelas dan menarik dengan penggunaan media yang tepat. Interaksi peserta, pemantauan, dan evaluasi proses pelatihan juga krusial. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini. Mohon maaf kami dari kelompok 6 apabila terdapat kesalahan. Billahi fisabilillah haqi fastabilul khairat menuang tolong turun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.